Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama keluarga di rumah anak-anak? Masih sehat semua ya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Dengan harapan semoga materi yang kita pelajari pada hari ini mudah dimengerti oleh anak-anak dan anak-anak cepat memahaminya. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang asik bisa membaca Al-Quran. Kemarin kita mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran surat An-Nas dengan cara baik dan betul. Ya. Sekarang pelajarannya melanjutkan yang kemarin, yaitu menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam surat An-Nas. Jadi setelah mempelajari ini tadi, diharapkan anak-anak mampu mengetahui makna yang terkandung dalam surat An-Nas. Ya. Surat An-Nas kemarin sudah kita baca. Di dalam surat An-Nas itu ada beberapa tajwid. Ya. Tajwid itu apa? Tajwid itu adalah cara membaca di dalam Al-Quran. Ya, ada beberapa tajwid. Tajwid itu ilmu membaca, cara untuk membaca Al-Quran. Untuk kelas 2 ini baru pada pelajaran tajwid, yaitu gunnah dan matobi'i saja, karena baru kelas 2. Besok kalau sudah kelas 3, 4, 5 sampai 6 akan selalu berganti, ya. Untuk kelas 2 khususnya pada bacaan gunnah dan matobi'i. Sekarang apa sih gunnah itu? Nah, gunnah adalah setiap ada nun dan mim yang bertasdid. Ya, seperti contoh malikin nas, nunnya itu tasdid. Ya, ada angka kayak angka 3 kehadap ke atas itu anak-anak namanya tasdid. Ya, itu setiap ada huruf nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid itu dinamakan gunnah. Ya anak-anak ya. Kemudian matobi'i. Apa itu matobi'i? Nah, ciri matobi'i jika setelah harokat fathah kemudian diikuti alif, itu namanya matobi'i. Seperti contoh di An-Nas, nasnya itu setelah fathah, di huruf nun, setelah nun kan ada fathah. Nah, kemudian diikuti dengan alif, nah itu namanya matobi'i. Seperti yang contoh kedua, fi. Nah, setelah harokat kasroh, kemudian diikuti ya yang disukun. Nah, itu dinamakan matobi'i. Kemudian dhamma fi sudu. Nah, dunya itu setelah harokat dhamma ada wawu sukun, itu juga dinamakan matobi'i. Jadi matobi'i setelah setiap ada harokat fathah kemudian diikuti alif, maka dinamakan matobi'i.
bi, atau setelah harokat kasroh diikuti ya, huruf ya yang sukun, itu juga mato bi, atau setelah dhamma ada wawu yang disukun, itu juga mato bi. Jadi anak-anak, itulah pelajaran tajwidnya dalam surat An-Nas. Hanya dikasih dua dulu, yaitu ada gunna dan mato bi. Kalau gunna tadi yaitu setiap ada nun dan mim yang bertasdid, ya. Kemudian kalau mato bi, setiap ada fathah diikuti dengan alif, atau setelah kasroh diikuti dengan ya, atau setelah dhamma diikuti dengan wawu, itulah yang dinamakan dengan mato bi. Ya, paham ya anak-anak? Dah, sekarang apa saja yang ada di dalam pembahasan surat An-Nas ini? Nah, ini anak-anak perlu diperhatikan, anak-anak juga harus tahu, dan anak-anak harus ngerti, dan besok kalau ada soal harus tahu, bisa menjawab. Ini ya. An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Nah, surat An-Nas itu ada 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di kota Makkah. Ya, jangan lupa ya, surat An-Nas itu diturunkan di kota Makkah. Karena diturunkan di kota Makkah, maka surat An-Nas tergolong surat Makkiyah. Karena diturunkan di kota Makkah. Tapi kalau surat itu diturunkan di kota Madinah, maka digolongkan surat Madaniyah. Nah, tapi ini surat An-Nas ini diturunkan di kota Makkah, jadi tergolong surat Makkiyah. Dalam surat An-Nas ini menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang perintah Allah kepada manusia, agar manusia itu hanya berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari segala kejahatan yang datang. Baik kejahatan itu kejahatan manusia maupun jin. Nah, jadi anak-anak, kita dalam surat An-Nas ini diperintahkan oleh Allah agar hanya berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Kejahatan baik yang datang dari manusia maupun kejahatan yang datang dari makhluk lain, yaitu yang berupa jin biasanya. Anak-anak ya. Jadi kita biar terhindar dari kejahatan jin dan manusia, maka anak-anak harus sering-sering membaca surat An-Nas. Ya. Karena di dalam surat An-Nas itu mengajarkan kepada kita agar hanya berlindung kepada Allah. Ya, anak-anak ya. Itu pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang isi kandungan dari surat An-Nas ya. Surat An-Nas tadi berisikan tentang perintah Allah kepada manusia. Perintah tentang apa? Agar manusia hanya berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, baik itu kejahatan dari manusia maupun kejahatan dari makhluk Allah yang lain. Itu biasanya dari kejahatan jin atau setan ya. Jadi anak-anak, hanya ini pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah meskipun tidak bisa ke sekolah. Tapi tetap di rumah saja, belajar didampingi sama ayah ibunya ya. Anak-anak, kiranya hanya sampai di sini saja pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dapat terus bertemu dengan Bu Guru besok ketika sudah tidak ada lagi pandemi.
ya. Jadi anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, jangan pergi kemana-mana, tetap di dalam rumah. Anak-anak, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Sekarang marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.